Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukumul yawm? Bagaimana kabar kalian hari ini? Arjukumul yawm fi shihah wal afiyah. Semoga dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini, kita semua masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan mengutip sebuah sabda Nabi yang sangat indah yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu berarti bahwa satu ilmu saja, jika ilmu tersebut diamalkan, maka itu akan sangat berguna dan sangat bermakna untuk orang lain. Sebaliknya, seberapa banyak pun ilmu yang kita punya, ketika tidak diamalkan, maka itu tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan bermakna untuk orang lain. Oke. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bahasa Arab, yaitu tentang kalimah. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis perbedaan kata atau kalimah dalam bahasa Arab. Sebagai flashback, kita lihat ke materi yang sebelumnya. Dimulai dari bagian terkecil dari sebuah tulisan, itu namanya huruf. Huruf dalam bahasa Indonesia, contohnya A, B, C, D, E, dan lain-lain. Huruf dalam bahasa Arab itu adalah hurufun. Hurufun dalam bahasa Arab contohnya A, Ba, Ta, Ta, Ja, dan lain-lain. Di atas huruf itu ada yang namanya kata. Kata adalah kumpulan dari beberapa huruf. Kata contohnya dalam bahasa Indonesia ada huruf S, A, Y, A. Maka jika digabungkan itu akan menjadi kata saya. Contoh lain, huruf M, A, K, A, N. Jika digabungkan itu akan membentuk kata makan. Contoh yang ketiga, huruf P, I, S, A, N, G. Jika disatukan itu akan menjadi kata pisang. Nah, kata dalam bahasa Indonesia itu sama dengan kalimatun dalam bahasa Arab. Kalimatun bisa dibaca juga kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab yaitu gabungan dari beberapa huruf hijaiyah. Contohnya, gabungan dari huruf alif, ha, mim, dal. Itu akan membentuk kata Ahmad. Kemudian gabungan dari kata a, alif, kaf, kemudian lam, itu akan membentuk kata akala. Selanjutnya, gabungan dari huruf alif, lam, mim, waw, za, itu akan membentuk kata al-mauz. Nah, di atas kata itu ada yang namanya kalimat. Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata. Kalimat dalam bahasa Indonesia contohnya, saya makan pisang. Jika digabungkan, tiga kata tersebut akan membentuk kalimat saya makan pisang. Kalimat dalam bahasa Arab itu mempunyai banyak istilah. Bisa jadi jumlatun atau jumlah, bisa jadi kalamun atau kalam, bisa jadi kalim atau awul, itu sama saja. Jumlah atau jumlatun dalam bahasa Arab contohnya Ahmad, akala, al-mauz. Nah, tiga kata tersebut jika digabungkan itu akan menjadi kalimat atau jumlah, yaitu Ahmad akala al-mauz. Nah, sekarang kita fokus ke kalimah. Kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu ada tiga macam. Yang pertama kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il, dan yang ketiga kalimah huruf atau harfun. Kalimah isim secara sederhana bisa kita terjemahkan kata benda atau kata sifat. Yang kedua, ada yang namanya kalimah fi'il. Itu terjemahannya atau artinya kata kerja. Dan yang ketiga atau harfun itu
memiliki makna jika tidak digabungkan dengan kalimat yang lain. Berikutnya, bagaimana cara kita untuk membedakan apakah itu kalimat isim, fiil, atau huruf? Ini mudah saja ya. Ketika kita mau mengenali sebuah isim atau kalimat isim, maka yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengetahui arti sebuah kata. Contoh, ada kata masjidun, artinya masjid. Madrasatun, artinya sekolah. Masjid dan sekolah itu sudah pasti kata benda. Kalau artinya sudah pasti kata benda, maka itulah contoh kalimat isim. Nah, contoh lain, ada kata kabirun, besar. Ada kata mahirun, pintar. Nah, kata kabir, besar, dan mahir, pintar, itu adalah kata sifat. Kalau kata sifat, arti kata tersebut adalah kata sifat, maka itu sudah tentu atau sudah pasti kalimat isim. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak mengetahui arti sama sekali? Kita boleh tidak tahu arti sebuah kata. Maka isim bisa dikenali dengan tanda-tandanya. Isim mempunyai tanda di awal dan di belakang. Nah, kita lihat tanda yang di belakang dulu. Isim, sebuah kalimat dikatakan isim jika mempunyai tanda yang pertama tanwin di belakang. Contoh, ada kata tolibun. Nah, kalian tidak tahu arti tolibun itu apa. Nah, kalau tidak tahu sama sekali arti, maka kita harus mengetahui ciri. Tolibun itu diakhiri dengan tanwin. Nah, kalau diakhiri dengan tanwin, maka sudah pasti kata tolibun adalah kalimat isim. Berikutnya, isim juga biasa ditandai dengan awalan. Yang pertama awalan alif lam. Contoh, ada kata al-mal'abu. Kita tidak tahu sama sekali arti al-mal'abu. Kalau tidak tahu arti al-mal'abu, maka kita harus mengetahui apakah itu kalimat isim atau bukan dengan melihat cirinya, yaitu diawali alif lam. Kalau sebuah kata diawali alif lam, maka sudah pasti kata itu adalah isim. Nah, berikutnya, isim juga diawali dengan harfu jar. Harfu jar artinya huruf jar. Harfu jar contohnya min, ila, an, ala, fi, dan lain sebagainya. Jika sebuah kata diawali dengan harfu jar yang tadi saya sebutkan, maka kata tersebut adalah isim. Contoh, ana adhabu ilal madrasah. Kata ilal madrasah itu adalah isim. Kenapa isim? Al madrasah itu isim karena diawali oleh ila, dan ila adalah harful jar. Nah, kemudian tanda yang berikutnya, isim juga diawali dengan huruf qasam. Huruf qasam artinya huruf sumpah. Huruf qasam terdiri dari wa, ta, ba, dan lain-lain. Huruf qasam contohnya wallahi. Ketika ada kata Allah, ada yang menanyakan apakah itu kalimat isim, fiil, atau huruf, maka dengan jelas kalian harus menjawab bahwa itu adalah kalimat isim. Nah, kenapa bisa disebut kalimat isim? Karena ada huruf wa di awal. Wa di awal adalah huruf qasam. Kemudian tanda isim yang berikutnya yaitu ma, mi, mu. Maksud ma, mi, mu di sini adalah isim yang terbuat dari fiil. Contoh, masjidun diawali ma, mim sahatun diawali mi, dan muslimun diawali mu. Ma itu sebagai tanda bahwa itu tempat, mi sebagai tanda bahwa itu adalah alat, dan mu itu sebagai tanda bahwa kalimat itu adalah pelaku atau benda. Nah, seperti halnya isim, fiil juga bisa kita kenali dengan mudah. Fiil bisa kita ketahui dengan yang pertama, arti. Ketika kita melihat atau mendapatkan sebuah kata yang artinya kata kerja, contoh, zahaba, pergi,
fataha, membuka, maka sudah pasti kata itu adalah kalimah fi'il. Nah, pertanyaan yang sama untuk fi'il. Bagaimana kalau kita tidak tahu sama sekali arti sebuah kata? Bagaimana cara melihat bahwa kalimat itu fi'il atau isim atau huruf? Nah, fi'il itu sama seperti isim, mempunyai ciri. Ketika kita tidak tahu artinya, maka fi'il punya ciri sama dengan isim. Fi'il cirinya ada yang di depan, ada yang di belakang. Ciri di depan, kalimat fi'il biasanya yang pertama diawali qad. Contoh, qad qamatis shalah. Qad qamat, kata qamat itu adalah fi'il. Kenapa? Karena diawali qad. Kemudian ciri yang kedua, fi'il biasa diawali dengan huruf sin. Contoh, kalla saya'lamun. Nah, kata ya'lamun itu adalah fi'il. Kenapa? Karena diawali huruf sa. Berikutnya, fi'il juga diawali saufa. Contoh, kalla saufa ta'lamun dalam surat At-Takasur. Nah, kata ta'lamun itu adalah fi'il karena diawali dengan saufa. Berikutnya, selain tanda yang ada di depan, fi'il juga ditandai dengan huruf di belakang, yaitu huruf ta ta'nis. Ta ta'nis itu huruf yang seperti apa? Nah, ta ta'nis adalah huruf ta yang seperti perahu, ada titiknya 2 di atas. Nah, itu namanya ta ta'nis. Nah, kemudian kita lanjutkan huruf. Kalau untuk huruf ini tidak ada tanda yang khusus. Huruf itu yang pasti cirinya tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu harus bergantung dengan kalimat yang lain. Nah, supaya lebih jelas, kita akan melihat contoh-contoh dari isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama, contoh isim. Kata madrasatun. Madrasatun itu ketika kita tahu artinya sekolah, maka sudah pasti itu adalah kata benda. Dan kalau kata benda, sudah pasti kalimah itu adalah kalimah isim. Contoh yang kedua, ada kata thalibun, mahirun. Nah, kata mahirnya digaris bawahi. Mahirun, kita tahu arti mahir adalah pintar, dan pintar itu adalah kata sifat. Kalau ada kata sifat, maka sudah pasti itu adalah kalimah isim. Berikutnya, sekarang kita lihat contoh-contoh yang lebih jelas untuk contoh isim yang tidak tahu arti katanya. Maksudnya kita tidak tahu sama sekali arti kata yang ada dalam sebuah kalimat. Contoh, di sini ada kata thalibun, mahirun. Nah, ketika kita blank tidak tahu arti kata thalibun, maka kita akan mengetahui bahwa itu kalimah isim, kalimah fi'il, atau kalimah huruf dilihat dari cirinya. Thalibun ada cirinya, yaitu tanwin. Maka dari itu kata thalibun itu adalah contoh isim. Berikutnya contoh yang kedua, al-madrasatu kabirun. Sengaja saya garis bawahi kata al-madrasatu. Al-madrasatu, ketika kita tidak tahu arti al-madrasatu, maka kita bisa menentukan bahwa itu adalah kalimat isim. Dari mana? Dari cirinya, yaitu ditambah alif lam di awal. Contoh yang ketiga, Ahmad yadhabu ilal madrasah. Kata al-madrasah adalah kalimat isim. Kenapa disebut kalimat isim? Karena kata al-madrasah diawali dengan ila, dan ila adalah termasuk harfu jar. Berikutnya, masjidun, mimsahatun, muslimun, ma, mi, mu. Ini juga termasuk isim. Diawali ma berarti kata tempat, diawali mi berarti alat, dan mu berarti plat. Lanjut, yang terakhir, wallahi. Wallahi itu diawali huruf wa, maka kata Allah disebut isim karena kata Allah diawali huruf wa, yaitu huruf qasam atau huruf sumpah. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh untuk fi'il. Sebagaimana isim, kalau kita tahu arti bahwa artinya kata benda atau kata sifat berarti isim, maka fi'il pun sama. Ketika kita tahu arti sebuah kata, contoh zahaba artinya pergi,
Fataha artinya membuka, yadkhulu artinya masuk, maka sudah dipastikan bahwa itu adalah fi'il karena semuanya berarti kata kerja. Oke, nah sekarang kalau kita tidak tahu arti sebuah kata, apakah kata itu kata kerja, kata benda, atau kata sifat, maka kita bisa menentukan bahwa kalimat itu termasuk fi'il jika yang pertama mempunyai ciri qad, seperti contoh yang pertama. Qad qomat, kata kata qamat di sana itu adalah fi'il, kalimah fi'il. Kenapa? Karena diawali dengan qad. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ada kalimat saya'lamun. Nah, kata ya'lamun ini adalah fi'il atau kata kerja. Kenapa? Karena diawali dengan huruf sa atau huruf sin. Contoh yang berikutnya, kalla saufa ta'lamun. Kata ta'lamun yang kedua ini juga sama, adalah fi'il. Kenapa disebut fi'il? Karena diawali dengan kata saufa. Dan yang terakhir, dari contoh fi'il ini ada kata dhahabat Fatimah. Kata dhahabat itu adalah fi'il. Kenapa disebut fi'il? Karena dhahabat diakhiri dengan ta'nis. Nah, ada qad, ada sin, ada saufa, ada ta'nis. Itu adalah semuanya ciri-ciri dari fi'il. Sekarang kita lihat contoh-contoh untuk huruf atau harfun. Ana adhabu ilal madrasah. Nah, sengaja saya garis bawahi kata ila. Kata ila itu artinya ke. Kata ila itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi akan bermakna dan akan berarti jika disatukan atau dilengkapi dengan kalimat yang lain. Contohnya, ana adhabu ilal madrasah. Berikutnya, contoh yang kedua. Ahmad wa Umar yal'abani kurratal qadam. Ahmad dan Umar sedang bermain sepak bola. Ahmad, ada kata Umar, ada kata Ahmad, di tengahnya ada wa. Wa artinya dan. Wa itu termasuk huruf dan tidak bisa berdiri sendiri. Tidak mungkin ada kalimat cuma kalimat dan saja, tapi harus dilengkapi dengan kalimat yang lain. Contohnya yang tadi saya bacakan, Ahmad dan Umar sedang bermain sepak bola. Oke, berikutnya isim, fi'il maupun huruf itu semuanya membutuhkan i'rab. Nah, i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan pada akhir kata. Dalam ilmu bahasa Arab, i'rab itu hampir sama, bahkan sama persis dengan nahwu. Nah, dalam bahasa Arab itu ada dua ilmu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang pertama nahwu, yang kedua shorof. Shorof adalah bunyi awal atau perubahan di awal kata, sementara i'rab atau nahwu adalah perubahan di akhir kata. Nah, i'rab dalam bahasa Arab itu ada 4. Yang pertama ada rofa, dalam bahasa sederhananya domah. Ada nasab, bahasa kitanya yaitu fathah. Ada jar, dalam bahasa kitanya kasroh. Dan ada jazm, dalam bahasa kitanya adalah sukun. Isim, fi'il, dan huruf itu tidak semuanya mempunyai i'rab keempat-empatnya, tidak. Tapi khusus untuk isim, i'rabnya itu hanya rofa, nasab, dan jar saja. Sementara untuk fi'il itu hanya mempunyai 3 i'rab saja. Yang pertama rofa, nasab, dan jazm. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaan antara kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf juga dari i'rab. Ketika kita menemukan i'rab jazm, maka sudah pasti kalimah itu adalah kalimah fi'il. Dan jika sebuah kalimah itu mempunyai i'rab jar atau kasroh, maka sudah pasti kalimat itu adalah kalimat isim. Nah, setelah kita memperhatikan dari awal sampai akhir, tentunya kita akan bisa membedakan mana itu kalimah isim, mana itu kalimah fi'il, dan yang mana yang termasuk kalimah huruf. Mana itu isim, fi'il, dan huruf. Dengan cara apa? Nah, dengan cara yang pertama mengetahui artinya, yang kedua mengetahui tandanya,
atau cirinya, dan yang ketiga mengetahui i'rabnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan materi dan waktu yang berbeda. Ditutup dengan doa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.